Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan membahas mengenai integral tertentu. Di sini, untuk integral tertentu, itu sebenarnya prinsipnya sama dengan integral tak tentu. Yang membedakan antara integral tertentu dan integral tak tentu itu hanya pada si batas yang dimiliki oleh integral tertentu. Jadi, di integral tertentu, suatu fungsi jika diintegrasikan itu berada pada suatu selang tertentu. Atau dengan kata lain, kita hanya mengintegrasikan si fungsi itu pada selang A sampai B misalkan. Jadi kalau yang di integral tak tentu kemarin, kita mengintegrasi fungsi untuk sembarang selang, tapi untuk di integral tertentu, itu kita mengintegrasikan fungsi pada suatu selang tertentu. Jadi, proses dari integral tertentu itu sebenarnya sama dengan proses integrasi integral tak tentu, hanya saja pada saat setelah kita mendapatkan hasil integrasi tak tentu, maka hasil dari integrasi tak tentu itu kita beri nilai dari batasannya atau kita masukkan nilai batasan dari selang pada integral tertentu. Jadi misalkan di sini, kalau yang di teorema 4 ini, saya punya suatu fungsi f yang berada pada selang A sampai dengan B. Nah, pada selang A sampai dengan B itu ternyata fungsi f itu bisa diintegrasikan. Sehingga apabila kita tuliskan sebagai bentuk integrasi integral A sampai dengan B, karena di sini batasnya kita batas bawahnya kita adalah A, batas atasnya adalah B dari suatu fungsi fx dx. Jadi bentuk integralnya kita integralkan ke x, maka hasil dari integrasi integral dari A sampai B untuk fx dx itu kalau di integral tak tentu, itu kan kita nulisnya integral fx dx, itu kita punya dapatnya adalah misalkan fx plus c. Nah, kalau untuk di integral tertentu, untuk hasilnya itu cukup di fx pada batasan A sampai dengan B. Kenapa C-nya tidak dimasukkan? Karena apabila kita masukkan sebenarnya bisa untuk pada saat diintegrasikan integral A sampai B fx dx, misalkan di sini hasilnya adalah sebenarnya adalah fx plus c pada batasan A sampai B, maka apabila kita jabarkan ke sini, FB dikurangi FA, untuk C ini berarti kan C dikurangi C. Ya, C dikurangi C karena untuk hasil dari integrasi itu C-nya nanti bisa kita temukan suatu konstanta yang tetap, maka C dikurangi C pasti hasilnya 0. Sehingga untuk bentuk tertentu ini, nilai dari hasil integrasinya si fungsi fx tidak kita tambahkan dengan konstanta, karena si konstantanya nanti jika dikurangkan tetap hasilnya 0, maka fx besar dari A sampai dengan B, atau bisa kita tuliskan sebagai fungsi B, fungsi pada saat B dikurangi dengan fungsi pada saat A. Nah, ini bentuk untuk integral A sampai dengan B fx dx sama dengan fb dikurangi A, itu yang biasa kita sebut dengan teorema dasar kalkulus pertama. Nah, dari situ untuk sifat-sifat yang mempengaruhi integral tertentu, ini juga sebenarnya mirip dengan sifat yang dimiliki oleh integral tak tentu. Jadi, proses untuk apabila yang di poin C sampai dengan F ini, apabila kita punya suatu konstanta yang dikalikan dengan suatu fungsi fx, maka konstanta itu kita keluarkan dulu, baru kita mengintegralkan dari fungsi
fx dx yang ada pada selang A sampai dengan B. Oh maaf, ini harusnya A sampai dengan B ya. Ini saya kebalik. Wait, saya benarkan dulu. Oke, kita teruskan. Nah, ini untuk fungsi f, apabila kita integralkan dari perkalian dari fungsi f dengan c, maka konstanta seperti pada integral tak tentu kemarin, maka konstantanya ini kita keluarkan, ya. Di sini kita keluarkan dulu si konstanta. Wait. Jadi, untuk konstanta yang di sini itu kita keluarkan dulu, baru kita integrasikan dari fungsi fx pada batasan A sampai dengan B. Begitu juga untuk yang sifat D dan E, itu juga sama seperti pada saat diintegral tak tentu kemarin. Jadi, kalau ada penjumlahan dari dua fungsi atau pengurangan dari dua fungsi, maka untuk prosesnya itu bisa kita pecah dulu sih penjumlahan sama pengurangan itu, baru nanti hasilnya kita jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan yang diminta oleh soal. Terus, kalau yang sifat pertama, nah apabila batasnya itu dari A sampai A, atau kita ngobrolnya itu adalah dia batasnya dari titik A ke titik A. Berarti kan satu titik saja. Berarti apabila ini fungsi itu kita integrasikan, maka hasilnya pada saat kita di FB dikurangi A, otomatis di sini itu kita dapatnya adalah FA dikurangi FA. Sehingga karena yang kita punya adalah FA dikurangi FA, maka hasilnya pasti adalah 0. Nah, lalu kalau kita punya suatu fungsi, untuk fungsi sifat yang di B ini, kalau kita punya suatu fungsi itu bisa diintegrasikan pada selang A sampai dengan B. Nah, ternyata di soal itu kalian temukan bahwa integrasinya dilakukan dari B sampai dengan A, atau selangnya dibalik. Sehingga prosesnya itu si selang kalian balik, tapi proses ini kalian kalikan dengan negatif, ya. Jadi, untuk integral B sampai dengan A itu sebenarnya sama saja dengan proses kita mencari integral A sampai dengan B, tapi dikalikan dengan negatif. Nah, terus untuk yang sifat ke-6 atau sifat ke-F, nah apabila kita punya suatu selang A sampai dengan B, tapi di dalam selang itu kita ambil satu titik lagi, misalkan di sini C. Jadi A kurang dari C dan C kurang dari B. Nah, dari situ apabila kita mencari integral A sampai dengan B untuk fungsi fx, maka itu bisa kita lakukan dengan cara kita mengintegralkan si fungsi fx itu untuk selang A sampai dengan C ditambahkan dengan proses integral dari fungsi fx pada selang antara C sampai dengan B. Nah, proses ini itu biasanya dilakukan pada fungsi sepotong-sepotong. Ya, jadi nanti jika kalian temukan suatu fungsi sepotong-sepotong atau fungsi mutlak, biasanya misalkan saya punya integral A sampai B untuk fungsi x dx, mutlak x dx seperti ini. Nah, untuk fungsi yang seperti ini, otomatis kalian harus pecah si mutlak x ini, dia berlaku pada saat apa, pada selang apa, dan terus berlakunya pada selang satunya apa, sampai dengan mana, pada selang apa. Jadi di sini kalian pecah dulu, baru nanti proses integrasinya kalian lihat apakah batasnya ini berada pada dua selang yang berbeda atau pada satu selang yang sama. Kalau pada dua selang yang berbeda, misalkan A sampai 0, 0 sampai B, maka proses dari mencari integrasi dari A sampai dengan B, itu kita harus memecah jadi seperti pada sifat F. Nah, dari situ
itu akan saya bahas contohnya di contoh soal nomor 17 ini sampai contoh soal nomor 17 sampai 20. Nah, untuk mahasiswa kalkulus 2 statistika ini silakan dibaca. Nanti saya berikan contoh soal yang lain untuk membahas masalah integral tertentu ini, tapi untuk yang telah saya catatkan ini, silakan dibaca dan dipahami. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan ke saya. Nanti, sebelum saya jelaskan masalah beberapa contoh selain di contoh soal ini, saya lanjutkan dulu apabila kita menemukan suatu permasalahan yang kita harus melakukan suatu proses substitusi di integral tertentu. Nah, untuk permasalahan yang kita memerlukan suatu substitusi di integral tertentu ini kita bisa menggunakan dua metode, atau kalian bisa pilih salah satu dari dua metode ini. Metode yang pertama sama metode yang kedua. Untuk metode yang pertama, si integral tertentu itu kalian rubah dulu dia menjadi integral tak tentu. Atau dengan kata lain, kalau kita punya integral tertentunya itu adalah dari A sampai B pada fungsi Hx, dx ya, maaf. Ini saya hapus dulu. Jadi, untuk permasalahan di sini, untuk yang metode 1, kalau kita punya permasalahan integrasi Hx dari A sampai dengan B dx, maka si bentuk integrasi dari Hx dari A sampai B itu kita ubah dulu dia ke bentuk integral tak tentu, atau dengan kata lain kita ubah dia ke dalam bentuk integral Hx dx. Jadi batasnya kita hilangkan dulu. Ini untuk metode 1. Jadi kita cari penyelesaian dari integral Hx dx tanpa batasan. Ini nanti penyelesaiannya berapa, baru nanti hasil penyelesaian dari integral tak tentu ini kita masukkan batasnya dari A sampai dengan B. Nah, di sini untuk penyelesaian integral Hx dx, karena dia fungsi Hx dx ini hanya bisa diselesaikan dengan metode substitusi, maka kita lakukan penyelesaian metode substitusi seperti pada saat kita penyelesaian di integral tak tentu kemarin. Baru nanti hasilnya kita masukkan sesuai dengan batasannya dia. Ini untuk metode 1. Kalau untuk metode 2, bentuk dari integrasi Hx dx dari A sampai dengan B, ini kita rubah ke dalam bentuk VU du dulu. Jadi, kita cari permisalan U sama dengan Gx, sehingga kita nanti mendapatkan du per dx-nya berapa. Nah, dari situ kita ubah juga si batasan di A sampai dengan B sesuai dengan batasan U-nya. Atau dengan kata lain, kita rubah si batasan bawah. Kalau kita punya U itu adalah Gx, maka batasan bawahnya yang baru itu adalah Ga. Kan di sini batasan A sampai dengan B itu kan berlaku pada saat jika X sama dengan A dan X sama dengan B, maka nilainya sekian gitu. Nah, kalau untuk yang di metode kedua ini, kalau kita rubah dia ke dalam bentuk integral VU du, seperti yang di integral tak tentu kemarin, maka batasan bawah ini harus berada pada variabel U. Atau dengan kata lain, si fungsi X sama dengan A di batasan bawah itu harus kita masukkan ke sini, ke U sama dengan Gx. Atau dengan kata lain,
U pada batasan bawah itu adalah GA. Terus U pada batasan atas itu berarti dia di sini adalah GB. Kalau lebih gampangnya berarti di sini saya tuliskan untuk batasan bawah itu saya buat jadi adalah U pada saat A. Terus pada batasan atas di sini adalah U pada saat B. Atau dengan kata lain, U pada saat A itu sama dengan GA, terus U pada saat B itu pada saat GB. Nah, si GA dan GB itu tergantung nanti permisalan kita apa. GX-nya itu sama dengan fungsi apa, ya. Nah, dari situ, jadi si bentuk terakhir yang kita selesaikan untuk metode kedua itu adalah jika kita sudah ketemu untuk nilai FUDU pada selang UA sampai dengan UB yang baru, maka kita selesaikan si fungsi terakhir ini. Nah, itu nanti hasilnya, kalau prosesnya kita benar, hasil dari metode 1 sama metode 2 ini memiliki hasil yang sama, gitu. Nah, setelah ini saya akan bahas masalah beberapa contoh soal tentang integral tertentu. Oke, sebelum itu, untuk contoh 21 sampai contoh ke-23 ini sama dengan contoh sebelumnya. Jadi ini silakan dibaca. Nanti yang akan saya bahas untuk contoh soalnya itu bukan yang sudah saya tuliskan di sini. Jadi nanti untuk yang dituliskan silakan dibaca sendiri. Apabila ada yang tidak dipahami, bisa langsung ditanyakan ke saya. Ya. Nah, untuk contohnya, saya tuliskan di sini. Jadi, misalkan contoh nomor 1, saya punya suatu integrasi dari nilai batasnya adalah 1 sampai dengan 8. Untuk fungsi 5, X pangkat 2/3 dikurangi 4X pangkat min 2 ditambah dengan X dx. Misalkan begini. Nah, di sini itu kita diminta untuk menyelesaikan si integrasi fungsi 5x pangkat 2/3 dikurangi 4x pangkat min 2 ditambah x pada batas 1 sampai dengan 8. Nah, dari sini, kalau kita selesaikan untuk integral tertentunya, itu prosesnya sama dengan integral tak tentu kemarin. Jadi kita pisah-pisahkan terlebih dahulu untuk setiap integrasi ini atau setiap fungsi, yaitu 5x pangkat 2/3 kita sendirikan dikurangi 4x negatif 2 ini nanti kita sendirikan ditambah dengan x ini juga kita sendirikan. Nah, atau dengan kata lain, kalau kita tuliskan, berarti di sini kita punya integral 1 sampai 8 untuk 5x pangkat 2/3 dx dikurangi, jadi ini untuk sifat yang tadi, sifat ke D ya, D atau E gitu. Berarti ini dikurangi integral 1 sampai 8 untuk 4x pangkat negatif 2 dx ditambah integral 1 sampai 8 untuk x dx. Nah, di sini karena dia ada konstanta, maka kita keluarkan dulu konstantanya. Berarti kita punya 5 integral 1 sampai 8 untuk x pangkat 2/3 dx dikurangi integral 4 dikali integral 1 sampai 8 x pangkat negatif 2 dx ditambah integral 1 sampai 8 x dx. Nah, dari sini kita selesaikan, yaitu sama dengan 5 hasil dari integrasi x pangkat 2/3, yaitu 1/2/3 ditambah 1, x pangkat 2/3 ditambah 1 pada batasan 1 sampai 8. Jadi tadi perlu diingat kalau di fundamental kalkulus pertama atau di integrasi tertentu ini, plus C yang biasanya kita gunakan
di integral tak tentu, ini kita tidak menggunakan di integral tertentu ini, atau karena si C dikurangi C hasilnya 0, ya. Jadi pada batasan ini si plus C-nya tidak kita tulis lagi. Nah, dari situ untuk yang kedua dari negatif 4 ini dikurangi 4, hasil dari integrasi X pangkat negatif 2 berarti 1 per negatif 2 ditambah 1, X pangkat negatif 2 ditambah 1 pada batasan 1 sampai 8. Terus ditambah hasil dari integrasi X yaitu 1 per 1 plus 1, X pangkat 1 plus 1 pada batasan 1 sampai 8. Nah, dari sini, ini kita punya berarti 5 dikalikan dengan 1 per 2 per 3 ditambah 1, 2 per 3 ditambah 1 kan kita berarti punya 5 per 3, ya. Untuk 5 per 3, berarti kalau 1 per 5 per 3 itu kan sama dengan 3 per 5. Oke? Berarti di sini kita punya X pangkat 5 per 3 pada batasan 1 sampai 8. Dikurangi 4 dikali 1 per negatif 2 ditambah 1, berarti ini kita punya adalah negatif 1 dikalikan dengan X pangkat negatif 1 pada batasan 1 sampai 8. Ditambah 1 per 1 plus 2, berarti ini kita punya setengah pada saat X pangkat 2 diselang 1 sampai 8. Nah, dari sini ini kita punya sama dengan 5 dikali, kita masukkan sekarang batasannya, berarti 3 per 5 dikali 8 pangkat 5 per 3 dikurangi 3 per 5 dikali 1 pangkat 5 per 3 dikurangi 4 dikali negatif 8 pangkat min 1 dikurangi negatif 1 pangkat min 1. Ingat, ini negatifnya itu berada pada di luar pangkat. Atau dengan kata lain, ini kita tuliskan begini. Ya. Karena ini posisinya adalah negatif X pangkat negatif 1. Ini di luar, begini. Karena tadi kan hasilnya 1 per negatif 2 ditambah 1. Berarti ini hasilnya negatif 1 dikali X pangkat negatif 1. Ya. Terus untuk yang ini berarti ditambah dengan setengah dikali 8 pangkat 2 dikurangi setengah dikali 1 pangkat 2. Sama dengan, nah di sini kita punya 5 dikali 3 per 5, 8 pangkat 5 itu berapa? 8 pangkat 5 per 3 itu hasilnya adalah 32 dikurangi 3 per 5 dikalikan dengan 1 dikurangi 4 negatif kali 8 pangkat negatif 1 itu berarti kita punya negatif 1 per 8 dikurangi negatif 1 pangkat negatif 1. Berarti ini sama dengan plus 1. Karena ini hasilnya negatif 1. Ya. Ditambah setengah dikali 64. Ini saya kurung dulu. 8 pangkat 2 berarti 64. Dikurangi setengah kali 1 pangkat 2. Berarti kita punya setengah kali 1. Nah, dari sini, berarti ini kita punya, ini kalau kita kalikan, berarti kita punya
3 dikali 32 dikurangi 3 dikalikan dengan 1 dikurang ini min. Berarti kita punya plus ditambah 4 dikali 1/8. Berarti ini kita punya setengah. 4/8. Ya. Terus ini min, ini plus, berarti kita punya adalah negatif 4. 4 kali 1. Terus ditambah setengah kali 64, berarti ini kita punya 32 dikurangi setengah. Berarti ini sama dengan 3 kali 32, berarti kita punya 96 dikurangi 3 ditambah setengah dikurangi 4 ditambah 32 dikurangi setengah. Sama dengan setengah dan negatif setengah berarti habis 0 ya. Terus 32 sama 96 itu berarti sisa 64 dikurangi 3 dikurangi 4 berarti negatif 7. Berarti ini kita punya 57. Oke, jadi untuk hasil dari integral 1 sampai 8 untuk fungsi 5x pangkat 23 min 4x pangkat negatif 2 ditambah x itu hasilnya adalah 57. Ini untuk contoh soal yang pertama. Saya lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, di sini, kalau saya punya integral dari 1 sampai 5 untuk fungsinya adalah mutlak x negatif 2 dx. Nah, di sini untuk mutlak itu kan kemarin bisa kita bentuk ke dalam fungsi sepotong-sepotong, ya. Nah, untuk di sini kita rubah dulu si mutlak x dikurangi 2 ini ke bentuk fungsi sepotong-sepotongnya. Kemarin kan kalau kita punya x min 2 itu bisa kita x min 2 dia lebih dari sama dengan 0 atau pada saat si negatif, maaf di sini, min x min 2 kurang dari 0 ya. Nah, berarti di sini untuk x min 2 kalau dia wait gimana ya ngobrolnya ya. Nah, bentuknya ini itu jadi x min 2 dan bentuknya jadi x min 2. Bentuknya jadi dua bentuk ini. Ya. Ini pada saat kapan? Ini pada saat pada saat x kurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Atau dengan kata lain, ini untuk x lebih besar sama dengan 2. Oke? Nah, berarti pada saat untuk negatif x kurang dari 2, itu berarti terbentuk pada saat x kurang dari 2. Sisanya ini. Jadi, untuk bentuk mutlak x min 2, dia bentuknya adalah x dikurangi 2 pada saat x lebih besar sama dengan 2. Terus, dia bentuknya jadi negatif x min 2 pada saat x kurang dari 2. Deal di sini? Oke. Nah, dari situ, fungsinya kita di sini, kita lihat, fungsi batasnya kita itu dari 1 sampai 5. Nah, padahal pada batas sampai dengan 2, ini terbagi ke dua belah pihak atau dua fungsi yang berbeda di mutlaknya. Jadi yang fungsi
untuk yang di atasnya 2 sampai dengan 2 sampai atasnya, itu kita pakai fungsi X dikurangi 2. Tapi yang ada di bawah 2 itu kita pakai negatif X dikurangi 2. Atau ini sama dengan min X plus 2. Jadi, untuk itu yang di soal nomor 2 ini, karena kita punya integral 1 sampai 5 untuk fungsi mutlak X min 2 dx, maka kita rubah yang ada di bawahnya 2, berarti itu sampai dengan 1, ya di sini. Berarti kita punya integral 1 sampai 2, fungsi mutlak X min 2 pada saat yang kurang dari 2, berarti kita tuliskan di sini, yaitu pada saat min X plus 2 dx. Ditambah integral dari 2 sampai batasnya atasnya kita ini, 5. Nah, fungsi yang di sini itu yang sesuai dengan X lebih besar sama dengan 2. Atau dengan kata lain, oh, di sini adalah fungsinya X dikurangi 2 dx. Jadi untuk nilai mutlak di fungsi integral tertentu, ini kita sesuaikan dengan batasnya, karena untuk X min 2 dimutlakan itu dia dipecah jadi 2 fungsi pada batas X lebih besar sama dengan 2 dan X kurang dari 2. Nah, dari situ di sini kita punya pada saat 1 sampai 2 itu pakai fungsi yang negatif X plus 2, terus yang pada batasan 2 sampai 5 itu kita pakai fungsi yang X dikurangi 2. Nah, dari 2 fungsi ini yang kita selesaikan. Untuk menyelesaikan integral 1 sampai 5 untuk fungsi mutlak X dikurangi 2. Nah, di sini kita integralkan seperti biasa, seperti yang tadi. Berarti untuk yang pertama, itu sama dengan, ini kita pecah jadi integral 1 sampai 2 negatif X dx ditambah integral 1 sampai 2 untuk 2 dx ditambah integral 2 sampai 5 X dx ditambah, dikurangi 2 sampai 5 untuk 2 dx. Nah, di sini sama dengan negatif integral 1 sampai 2 X dx ditambah 2 integral 1 sampai 2 dx ditambah integral 2 sampai 5 X dx dikurangi 2 integral 2 sampai 5 dx. Ini sama dengan negatif, ini 1 per 1 plus 1, X pangkat 1 plus 1, dari 1 sampai 2, ditambah 2, dikali X dari 1 sampai 2, ditambah 1 per 1 plus 1, X pangkat 1 plus 1 dari 2 sampai 5, dikurangi 2 untuk X dari di sini 2 sampai 5. Ini hasilnya sama dengan untuk yang ini. Berarti kita punya negatif 1 per 2 X pangkat 2 dari 1 sampai 2 ditambah, ini kalau langsung kita jabarkan berarti kita punya 2 dikali 2 dikurangi 1, karena batasnya dari 1 sampai 2, berarti 2 dikurangi 1, ditambah 1 per 2 X pangkat 2 dari 2 sampai 5, dikurangi
2 dikali ini batasnya dari 2 sampai 5 atau dengan kata lain 5 dikurangi 2. Wait. 5 dikurangi 2. Nah, dari sini kita jabarkan yang belum terjabar. Berarti di sini kita punya negatif setengah dikali 2 kuadrat dikurangi setengah dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 ditambah setengah dikali 5 kuadrat dikurangi setengah dikali 2 kuadrat dikurangi 2, 5 kurangi 2, 3. Sama dengan setengah, negatif dikali setengah dikali 2 pangkat 2. Berarti kita punya setengah dikali 4. Dikurangi setengah dikali 1. Ditambah 2 kali 1, 2. Ditambah setengah dikali 25, hasilnya 5 kuadrat, dikurangi setengah dikali 4. Ya. Dikurangi 2 kali 3, 6. Nah, dari sini, karena di sini kita punya dia per 2 semua, karena 25 dibagi 2 itu koma, ya. Jadi ini kita tetapkan dia tetap per 2, berarti ini kita punya negatif 4 per 2 dikurangi 1 dikali min, berarti ini positif setengah ditambah 2 per 2 untuk di per 2 berarti kan dia punya 4 per 2 ditambah 25 per 2 dikurangi 4 per 2 dikurangi 6 untuk pangkat per 2 berarti 12 per 2 sama dengan min 4 per 2 plus 4 per 2. Ini habis di sini, ya. Terus, ini setengah ditambah 25 per 2, itu berarti kita punya 26 per 2 dikurangi 4 sama 12, berarti kita punya 16 per 2. Sama dengan 26 dikurangi 16, berarti kita punya 10 per 2 sama dengan 5. Jadi, untuk hasil dari mutlak X dikurangi 2 diintegralkan pada saat 1 sampai 5 dx, itu hasilnya adalah 5. Oke, saya lanjutkan ke contoh yang perlu substitusi, ya. Untuk soal yang menggunakan substitusi, misalkan kita ambil untuk integral 1 sampai 3 X plus 2 per akar X kuadrat plus 4X plus 7 dx. Nah, di sini kalau kita back off ke yang integral tak tentu, untuk permasalahan seperti ini kita tidak bisa langsung menyelesaikannya dengan metode biasa, sehingga kita memerlukan untuk permisalan entah itu yang X kuadrat plus 4X plus 7, atau kita misalkan yang X plus 2-nya sebagai U, sehingga kita bisa membentuk integral seperti ini ke dalam bentuk integral VU DU. Nah, dari situ, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk integral tertentu yang menggunakan substitusi, itu kita bisa mengerjakan dengan dua cara atau dua metode. Yang metode pertama, itu yang kita misalkan dulu, si integral tertentu ini menjadi integral tak tentu dulu,
Baru dari hasil pengintegralan tak tentu, kita masukkan hasilnya dengan menggunakan batas. Dari itu, kita mendapatkan hasil. Itu ya metode 1. Untuk yang metode 2, kita ubah bentuk integral tertentu ini menggunakan fungsi FUDU dengan batasnya ikut terubah dengan fungsi U tadi. Sehingga nanti yang kita selesaikan adalah bentuk integrasi yang telah diubah seluruh bentuk integrasi total ini ke dalam bentuk integral baru, yaitu integral FUDU dengan batasan U yang baru. Ya, nah berarti untuk yang sekarang kita coba untuk nomor 3 ini kita lakukan penyelesaian dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama kita integralkan dengan menggunakan integral tak tentu dulu, baru kita masukkan batasnya. Lalu yang kedua kita integralkan dengan mengubah seluruhnya dengan menggunakan batasnya yang telah kita ubah. Yang pertama, kita menggunakan yang metode 1 dulu. Untuk yang ini, di metode 1, jadi bentuk integral dari 1 sampai 3, x plus 2 akar x kuadrat plus 4x plus 7 dx, itu batasnya kita hilangkan dulu sehingga dia menjadi bentuk integral tak tentu. Jadi kita mendapatkan integral x plus 2 dibagi akar x kuadrat plus 4x plus 7 dx. Nah, dari sini kita misalkan U sama dengan, karena ini yang diuraikan itu susah diuraikan adalah yang bawah, jadi kita misalkan U-nya adalah x kuadrat plus 4x plus 7. Sehingga kita dapatkan du per dx-nya adalah 2x plus 4. Nah, dari sini, bentuk yang ini, itu kan kita punya x plus 2 dx. Ya, sehingga kalau di sini kita keluarkan 2-nya, berarti kan kita punya 2 dikali x plus 2 du per dx. Nah, otomatis untuk x plus 2 ini bisa kita gandengkan dengan dx, 2-nya kita gandengkan dengan du. Berarti si 2 kita pindah ke sebelah kiri, dx-nya kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga kita mendapatkan bentuk setengah du sama dengan x plus 2 dx. Dari sini, kita ubah si bentuk integral tak tentu ini ke bentuk integral FUDU-nya. Sehingga kita dapatkan integral x plus 2 dx itu sama dengan setengah du. Terus, per akar x kuadrat plus 4x plus 7 itu kan sama dengan U. Berarti setengah du dibagi dengan akar U. Atau ini bisa kita tuliskan sebagai setengah integral 1 per akar U du. Atau bisa kita tuliskan jadi setengah integral U pangkat 1 per 2 tapi negatif karena dia di bawah ya. Terus di sini du sama dengan, ini kita selesaikan, berarti kita punya setengah dikali dengan 1 per min setengah ditambah 1 U pangkat min setengah plus 1 ditambah C sama dengan setengah dibagi 1 per setengah U pangkat setengah ditambah C. Ini sama dengan setengah, 1 dibagi setengah berarti 2, U pangkat setengah ditambah C. Sama dengan
setengah dikali 2U pangkat setengah, berarti kita dapatnya adalah U pangkat setengah ditambah setengah dikali konstanta, berarti dia dapat konstanta. Nah, dari situ kita masukkan si U-nya, yaitu X kuadrat plus 4X plus 7 ke U pangkat setengah. Sehingga kita dapatkan untuk integral X plus 2 per akar X kuadrat plus 4X plus 7 dx itu sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 7 pangkat setengah, ya, ditambah C. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan hasil dari integral tak tentu dari soal. Sehingga dari penyelesaian ini kita masukkan si batas yang dimiliki oleh soal, yaitu batasnya adalah sebesar 1 sampai 3. Sehingga ini kita dapatkan untuk integral 1 sampai 3 X plus 2 dibagi akar X kuadrat plus 4X plus 7 dx itu sama dengan untuk integral X plus 2 dibagi akar X kuadrat plus 4X plus 7 dx. Ini batasnya dari 1 sampai 3. Nah, di sini hasil ini tadi kan X kuadrat plus 4X plus 7 pangkat setengah ditambah C. Jadi itu yang kita masukkan ke dalam situ. Jadi ini kita punya X kuadrat ditambah 4X ditambah 7 pangkat setengah ditambah C untuk batasnya adalah 1 sampai 3. Ini kita jabarkan. Ini berarti untuk yang batas atas itu kita punya 3 pangkat 2 ditambah dengan 4 dikali 3 ditambah 7 dipangkatkan setengah ditambah C. Lalu dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1 ditambah 7 pangkat setengah ditambah C. Nah, dari sini kita punya, karena C dikurangi C itu 0, karena ini konstantanya pasti sama, sehingga kita tinggal menguraikan yang pangkat setengahnya, seluruhnya ini. Jadi ini kita punya adalah 9 ditambah 12 ditambah 7 pangkat setengah dikurangi 1 ditambah 4 ditambah 7 pangkat setengah. Ini sama dengan 28 pangkat setengah dikurangi 12 pangkat setengah. Atau ini sama dengan 28, itu kan bisa kita uraikan jadi 4 dikali 7, ya, pangkat setengah dikurangi 4 dikali 3 pangkat setengah. Nah, untuk 4 kalau dipangkatkan setengah itu kan hasilnya 2, ya. Berarti ini kita punya 2, 7 pangkat setengah, berarti dia sama dengan akar 7. Terus ini 4 sama dengan tadi, berarti ini 2 akar 3. Atau bisa kita tulis 2 dalam kurung akar 7 dikurangi akar 3. Jadi untuk hasil dari integral 1 sampai 3 untuk X plus 2 per akar X kuadrat plus 4X plus 7 dx itu adalah 2 akar 7 dikurangi 2 akar 3 atau 2 dikali akar 7 dikurangi akar 3. Nah, dari sini ini untuk yang metode pertama. Jadi caranya seperti ini tadi.
Ini untuk yang metode 1. Untuk yang metode 2, ini saya tuliskan di sini sebentar. Ini untuk metode 2. Kita punya tadi integral 1 sampai 3 X plus 2 dibagi akar X kuadrat plus 4X ditambah 7 dx. Nah, untuk yang metode 2 itu kita ganti terlebih dahulu seluruh bentuk dari integral tertentu ini. Atau dengan kata lain, kita misalkan dulu semuanya termasuk juga dengan batas-batasnya. Jadi, permisalannya tadi kan kita pakai U sama dengan X kuadrat plus 4X plus 7. Berarti kita punya du per dx-nya adalah 2x plus 4. Seperti yang tadi, x plus 2-nya itu temenan sama dx, berarti kita keluarkan dulu ini 2-nya, sehingga biar bisa membentuk x plus 2. Berarti kita punya 2 dikali x plus 2, sehingga setengah du, 2-nya kita pindah ke kiri, dx-nya kita pindah ke kanan, sehingga mendapatkan setengah du dikali x plus 2 dx. Nah, ini kan untuk kita mengubah si dalamnya. Untuk yang sisi luar, untuk yang batasnya, yaitu antara 1 sampai 3, kita di batas bawah, yang X-nya itu sama dengan A, dan A itu nilainya 1, maka untuk yang batas bawah, yang tadi di penjelasan tadi saya anggap dia adalah U pada saat A, berarti U ini tadi pada saat X-nya atau A-nya sama dengan 1, maka UA itu adalah 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 ditambah 7. Jadi, si batas bawah ini kita masukkan ke U ini. Jadi, untuk dijabarkan kita dapat seperti ini. Jadi, dari sini kita punya 1 ditambah 4 ditambah 7, ini sama dengan 12. Ini untuk batas bawah yang baru. Terus untuk yang batas atas yang baru, itu kita dapatkan dari ini X sama dengan B sama dengan berapa? 3. Berarti untuk batas atasnya atau U pada saat B, yaitu kita masukkan tetap 3-nya kita masukkan ke U yang di sini, berarti kita punya 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 ditambah 7. Atau ini kita dapat 9 ditambah 12 ditambah 7, ini sama dengan 28. Nah, 28 ini menjadi batas atas yang baru di hasil pengubahan kita untuk nanti integral tertentu ini. Dari situ kita ubah sekarang, karena kita sudah punya batas atas, batas bawah yang baru, terus kita punya permisalan ini, kita coba untuk mengubah ini menjadi ke bentuk persamaan tertentu yang baru, yaitu kita tuliskan persamaan yang lama dulu, yaitu dari 1 sampai 3, X plus 2 dibagi akar X kuadrat plus 4X plus 7 dx. Ini sama dengan, nah, batas bawahnya kita yang baru adalah 12, batas atas yang baru itu adalah 28. Nah, terus X plus 2 dx itu sama dengan setengah du. Berarti kita tulis setengah du untuk X plus 2 dx. Terus yang bawah itu kita punya adalah akar X kuadrat plus 4X plus 7 itu adalah U. Berarti ini kita punya U. Atau ini bisa kita tuliskan jadi setengah dikali batas
bawahnya 12, batas atasnya 28. Berarti di sini 1 per akar U DU. Atau kita tuliskan jadi setengah dari 12 sampai 28 untuk U pangkat min setengah DU. Nah, dari sini kita selesaikan bentuk yang terakhir ini, yaitu setengah dikalikan dengan integral 12 sampai 28 untuk U pangkat negatif setengah DU. Dari situ kita pindah ke sini. Jadi ini setengah integral 12 28 U pangkat 1 per 2 DU. Atau kita punya setengah integralnya U pangkat negatif setengah itu adalah 1 per negatif setengah ditambah 1 U pangkat negatif setengah ditambah 1 pada rentang 12 sampai 28. Ini sama dengan setengah. Ini kita punya 1 per setengah U pangkat setengah pada rentang 12 sampai 28. Atau ini kita punya setengah dikali 2, 1 dibagi setengah itu 2, U pangkat setengah dari 12 sampai 28. Nah, ini kita masukkan ke U-nya. Berarti ini kita punya setengah dikali 2 dikali 28 pangkat setengah, ya, terus dikurangi 2 dikali 12 pangkat setengah, tutup kurung. Berarti ini kita punya setengah dikali 2 dikali ini sama seperti yang tadi, berarti 28 itu kita pecah jadi 4 dikali 7 pangkat setengah dikurangi 2, ini 4 dikali 3 pangkat setengah. Atau ini kita dapatkan setengah 2 dikali 4 pangkat setengah itu adalah 2. Terus 7 pangkat setengah itu akar 7. Dikurangi 2 dikali 2, 3 pangkat setengah akar 3. Nah, dari sini ini kita punya berarti setengah dikali 4 akar 7 dikurangi 4 akar 3. Atau kita keluarkan si 4, berarti kita punya setengah dikali 4 dikali akar 7 dikurangi akar 3. Atau kita punya 2 dikali akar 7 min akar 3. Nah, ini untuk hasil dari integral kita jika kita menggunakan metode kedua. Jadi untuk metode kedua ini, hasil dari integral 1 sampai 3 x plus 2 per akar x kuadrat plus 4x plus 7 dx, itu kita punya hasilnya adalah 2 dikali akar 7 min akar 3. Nah, dari sini, kalau kita bandingkan dengan hasil di metode 1, itu di sini juga kita punya 2 dikali akar 7 dikurangi akar 3. Dan ini hasilnya sama dengan yang metode, Dan hasilnya sama dengan yang di metode kedua tadi. Sehingga untuk penyelesaian metode substitusi seperti ini, untuk yang integral tertentu, kalian bisa memilih salah satu. Boleh pakai cara pertama atau metode pertama, atau pakai metode kedua atau cara kedua ini. Bebas pilih salah satu.
Tapi intinya, untuk hasil dari metode ke-1 sama metode kedua nilainya pasti sama. Jika ada yang berbeda, berarti silakan dicek di penyelesaian saudara, di sebelah mananya yang ada miss, ya. Nah, untuk penjelasan integral tertentu ini, saya akhiri sampai di sini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai integral tertentu, baik yang tanpa metode substitusi atau dengan metode substitusi, silakan ditanyakan ke saya jika ada pertanyaan, bisa melalui grup WA atau silakan masukkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.